Anda menyaksikan News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, mengakui ada pertemuan dengan 4 partai yang melakukan walkout saat pengambilan keputusan RUU Pemilu. Menurutnya 4 partai tersebut bisa menjadi partner koalisi Gerindra. Fadlizon menambahkan sudah lama menjalin komunikasi dengan partai-partai tersebut. Selanjutnya Gerindra akan menjalani koalisi. Pasalnya dengan dibangunnya koalisi maka 2019 mendatang pihaknya dapat mengusung calon presiden jika ambang batas presiden atau presidential threshold tetap 20%. Hal ini diungkapkan lantaran politik itu cair. Ya, kalau itu kan sudah lama kita lakukan silaturahmi dengan tokoh-tokoh. Kemarin pun sehari sebelum pengambilan keputusan, kami bersilaturahmi juga makan malam dulu ya di tempatnya Pak Prabowo di Jalan Kertanegara tanggal 19 malam. Juga ada utusan dari Demokrat, gitu. Pak Syarif Hasan, ya. Iya Pak Syarif Hasan dan Sekjen, gitu. Kemudian dengan Pak Zulkifli Hasan dengan Sekjen, Pak Sohibul Iman dengan Sekjen, Pak Prabowo kita lengkap. Meski telah mendapat pengesahan DPR RI, namun Undang-Undang Pemilu terkait syarat mengusung calon presiden mendapat penolakan sejumlah elemen masyarakat. Hari ini salah seorang politisi resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu politisi asal Gerindra, Habibur Rahman, resmi mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu. Materi yang digugat yaitu pasal 222 Undang-Undang Pemilu tahun 2017 terkait syarat parpol yang bisa mengusung calon presiden atau calon wakil presiden jika syarat kursi di DPR RI sebesar 20% dan 25% suara sah nasional. Menurutnya pasal ini bertentangan dengan beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu undang-undang tersebut dikhawatirkan akan menyandera presiden terpilih oleh parpol yang mengusungnya. Dalam rezim hukum di MK bahwa kerugian itu tidak hanya langsung tapi juga ada potensial, ya, kerugian yang bersifat potensial. Tentu kita sangat khawatir negara ini bisa rusak kalau presidennya tersandera pada kartel politik, pada partai-partai yang mengusulkan beliau untuk menjadi calon presiden. Hanya soal tata cara, pengaturan lebih detail hanya pada tata cara, bukan persyaratan tambahan. Jadi tidak ada pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan yang lebih detail soal 20% kursi atau 25% nasional di Undang-Undang. Sejumlah fraksi yang melakukan aksi walkout di rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu berniat menempuh langkah hukum dengan mengajukan uji materi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Ya pemirsa, namun rencana tersebut dipastikan tidak akan mempengaruhi keputusan dari DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui voting rapat paripurna DPR Jumat 21 Juli 2017 dini hari, akhirnya revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu disahkan menjadi undang-undang. Namun putusan itu diambil tanpa diikuti 4 fraksi yang menginginkan ambang batas presiden 0% akibat aksi walkout. Maka rapat yang diambil alih Ketua DPR Setia Novanto memutuskan ambang batas presiden untuk pemilu 2019 tetap 20% suara di DPR dan 25% suara sah nasional dengan dukungan 6 fraksi koalisi pemerintah. Saya melihat ada satu yang kurang lah ya secara psikologi ketika keputusan ini diambil tanpa diikut sertakan oleh 4 fraksi yang mereka adalah teman-teman ketika membahas di Pansus. Tetapi kan keputusan tetap harus diambil ya. Justru kalau tidak diambil keputusan, maka akan mengganggu tahapan-tahapan pemilu, mengganggu proses konsolidasi demokrasi kita pada tahun 2019 nanti. Atas hasil paripurna itu, sejumlah fraksi yang menentang adanya ambang batas presiden berniat melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Ya tentu saya kira langkah-langkah hukum selanjutnya akan ditempuh, termasuk untuk melakukan satu uji terhadap RUU ini di Mahkamah Konstitusi. Kita kan justru mengacu kepada apa yang sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi sendiri,
bahwa keputusan itu jelas mengatakan pemilu itu serentak. Nanti ada elemen masyarakat atau anggota partai politik yang tidak puas, ya silakan. Ada mekanismenya dapat Mahkamah. Pemerintah dalam mengambil keputusan tetap dasarnya konstitusional itu aja. Jadi kita tidak berasumsi yang lain-lain. Sementara Mahkamah Konstitusi menyatakan siap menghadapi kemungkinan gugatan undang-undang penyelenggaraan pemilu. Semua pihak siapapun itu terbuka saja MK untuk menerima gugatan itu. Tetapi harus diingat MK juga pernah memberikan putusan gitu ya, bahwa partai politik yang ikut membahas undang-undang itu karena kemudian kalah secara politis, kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, itu tidak diberikan legal standing. Pernah ada putusan seperti itu. Pengesahan RUU penyelenggaraan pemilu pada Jumat dini hari lalu sebenarnya sudah molor dari waktu yang ditetapkan, yakni April lalu. Pembahasan berlarut-larut selama lebih dari 9 bulan terjadi karena pemerintah dan DPR hanya berkutat pada 5 isu krusial, terutama ambang batas presiden. Dengan rencana uji materi itu, Mahkamah Konstitusi akan menjadi penentu pelaksanaan pemilu serentak 2019. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, lobi antar pimpinan partai politik masih gencar dilakukan jelang paripurna pengambilan keputusan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang akan berlangsung hari ini. Hingga kini pemerintah dan parpol koalisi masih bergeming dengan ambang batas presiden 20 kursi di DPR atau 25% suara sah nasional. Sejumlah fraksi pun masih terbelah dalam menyikapi 5 sisa isu krusial, terutama isu perlu tidaknya ada ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Kami akan membahasnya bersama dengan 3 narasumber. Yang pertama ada Joni G. Plate, anggota DPR dari fraksi Nasdem. Selamat pagi, Bang Joni. Selamat pagi, Sylvie. Yang kedua ada Viva Yoga Mulyadi, anggota DPR dari fraksi PAN. Mas Viva, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Dan yang ketiga adalah Jayadi Hadan, analis politik. Selamat pagi, Mas Jayadi. Selamat pagi. Saya harus tanya dulu ke PAN dan Nasdem yang katanya terbelah. Benar sekarang masih terbelah, Bang Joni? Posisinya masih bertahan di paket A untuk Nasdem? Ya, fraksi koalisi pemerintah itu solid. Masa hanya mewarnai demokrasi Indonesia ini kan macam-macam caranya. Yang penting kan soliditasnya. Posisi fraksi-fraksi koalisi pemerintah itu yang terakhir sebetulnya sudah tidak ada masalah dengan ambang batas presiden. Kita sedang membicarakan secara internal dan saya kira hari ini selesai. Ada 2 isu lain, yaitu isu yang terkait dengan metode konversi suara dan besaran dapil. Sebetulnya itu. Soal ambang batas pencalonan presiden sudah selesai di partai koalisi pemerintah. Ya, dan akhirnya kita sepakati ambang batas presiden itu selesai. Ya, di 2025. Paket A. Lalu PAN masih menyampaikan untuk mempertimbangkan kuota hare metode konversinya. PKB sendiri sudah menyetujui untuk distrik magnitude-nya 310. Jadi praktis sebetulnya posisi koalisi pemerintah itu sudah oke, sudah solid, dan hari ini di waktu tersisa justru kita gunakan untuk mengajak 3 fraksi lainnya, Gerindra, Demokrat, dan PKS untuk kita selesaikan ini secara musyawarah untuk mufakat. Koalisi pemerintah sudah solid, tapi itu kata Bang Joni. Kalau kata Mas Viva bagaimana? Sudah solid beneran nih? Iya, gini, Pansus menawarkan ada 5 paket, ya, itu yang akan dibawa ke rapat paripurna. Tapi ada catatannya, upaya-upaya untuk melakukan komunikasi dalam rangka musyawarah mufakat itu tetap akan dilaksanakan. Jadi dari 5 paket itu ada beberapa yang sama. Satu soal sistem pemilu, 5 paket semuanya sama, sistem pemilu terbuka. Ya. Kemudian yang kedua soal parliamentary threshold. Ada 1 paket yang berbeda, tetapi setelah dikonfirmasi sama juga 4%, ya kan? Kemudian yang ketiga distrik magnitude, ya. Ada persamaan juga 3 sampai 10 kursi per dapil. Jadi yang masih menjadi perdebatan perbedaan ini untuk sementara waktu adalah soal presidensial threshold dan konversi suara menjadi kursi. Oh, tadi katanya dari Nasdem sudah sama nih kalau soal presidensial threshold. Sikapan begini, sikapan bagaimana? Secara yuridis dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2013 dengan pemberlakuan pemilu legislatif dan presiden secara serentak, maka
sebenarnya kacamata yuridis itu tidak ada pemberlakuan presidensial threshold, ya kan? Maksudnya secara landasan hukumnya sekarang sudah tidak ada lagi. Karena rujukannya adalah pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E dan pasal 6A ayat 2 ya, bahwa pasangan capres, cawapres diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu dilaksanakan. Tapi MK juga bilang itu masih open legal policy kan? Itu kalau menurut PAN sebenarnya bukan open legal policy, itu sudah merupakan bagian dari keputusan MK nomor 14. Berarti ya. sikap PAN sampai detik ini secara soal presidential threshold bagaimana? Secara politis, PAN terbuka. Jadi tergantung kepada musyawarah terbuka partai bersama dengan pemerintah. Kalau nanti keputusan rapat paripurna diputuskan secara musyawarah mufakat dengan merujuk kepada suara yang terbanyak itu yang mana, PAN akan ikut di situ. Nah, gitu ya kan? Nah, ini gitu. bagus nih. Gitu. Karena Posisinya konfigurasi surat terbanyaknya gitu. sudah terlihat. Iya kan? Nah, kan itu. Gitu. Jadi PAN juga harus menegaskan dulu secara yuridis seperti itu. Tapi saya boleh tahu dulu gak Mas Ifah, sikapan sebetulnya sekarang seperti apa? Dan nanti kan kalau nanti kan masih cair, masih ada kemungkinan PAN untuk telah berubah membuka kan? diri, ya. PAN telah membuka diri bahwa soal presidensial threshold nanti itu adalah merupakan kesepakatan bersama sebagian besar fraksi-fraksi bersama pemerintah itu maunya bagaimana, PAN akan ikut mendorong ke sana. Dalam rangka apa? Musyawarah mufakat. Dalam gitu, rangka ya kan? masih mufakat, mau untuk gitu. musyawarah mufakat? Iya, PAN masih membuka diri. Sebaiknya tidak usah diputuskan dalam bentuk voting seperti 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu saya juga ikut sebagai anggota Pansus RUU Pemilu. Dan 2 hari 2 malam. Baik. Gitu. Artinya jadi kalau sebetulnya ini, siap mengalah juga dengan apa sebetulnya menjadi keinginan dari partai politik kalaupun iya, betul. Jadi musyawarah mufakat itu adalah bagian dari take and give, saling menerima dan saling memberi. Dan sebaiknya hal-hal yang krusial dari 562 pasal karena kita merevisi 3 undang-undang, undang-undang Pilpres, undang-undang pemilu DPR, DPRD, DPD, dan undang-undang penyelenggara pemilu dikodifikasi menjadi satu sekarang ini dalam 9 bulan sudah selesai. Tinggal beberapa pasal saja. Mas Jayadi, kalau melihat dinamika atau konstelasi politik yang saat ini berlangsung soal pembahasan RUU Pemilu, kemungkinannya bagaimana? Soal masih mungkinkah musyawarah mufakat atau justru sekarang kecenderungannya lebih akan voting? Pada akhirnya proses ini kan proses politik. Ya, proses politik itu ya ujungnya kompromi ya. Komprominya ini masih 2, kompromi dalam arti proses mengambil keputusan bagaimana, musyawarah atau voting, dan kompromi soal isinya, terutama soal presidential threshold itu. Jadi ya ujungnya itu kompromi dan tampaknya kalau membaca kecenderungannya presidential threshold 0 itu agak sulit untuk dikompromikan di sini secara politik ya. Meskipun sebetulnya dari segi saya bukan ahli hukum, tapi dari segi yuridis maupun dari segi teori politik dan praktek politik. Jadi secara konseptual maupun empirik, adanya presidential threshold untuk pemilu serentak antara legislatif dan eksekutif itu, pemilu presiden dengan pemilu legislatif itu, kalau ada threshold, itu nggak ada basis teorinya sepanjang yang saya temukan di dalam ilmu politik maupun di dalam praktek-praktek politik di banyak negara. Tapi sekali lagi, ini kan proses politik. Bisa saja proses politik di sebuah negara itu agak melompat dari apa yang sudah kita miliki selama ini, baik secara teoritis maupun dari segi empirik begitu. Nah, tentu saja ada konsekuensi kan nanti. Apapun hasil keputusan itu, kalau nanti presidential threshold ada, pasti akan ada yang menggugat soal itu. Baik karena alasan yuridis seperti kata Mas Vipa Yoga tadi, maupun karena alasan-alasan yang lebih masuk akal dari segi logika politik atau yang lain. Tapi alasan utama itu soal Jadi memang kalau kita perhatikan, ini juga satu contoh bahwa kalau ada orang yang mengatakan posisi Presiden Indonesia itu lemah di hadapan legislatif, ini contoh bahwa anggapan itu salah. Ya. Kenapa presidential threshold itu menjadi satu? Sekarang itu kan ada sebenarnya kalau kita petakan perbedaan kepentingannya itu, ini secara politik ya, ada perbedaan kepentingan antar partai politik untuk eksistensi partai politik. Nah, 4 isu yang lain itu, isu konversi suara, isu district magnitude, isu pemilu terbuka atau tertutup, dan isu
parliamentary threshold. Itu perbedaan langsung antar partai politik. Kalau mau disederhanakan, meskipun Nasdem sering nggak masuk di sini, adalah perbedaan kepentingan antara partai-partai yang besar, konteks Indonesia tentu saja, dengan partai-partai yang lebih kecil, menengah dan kecil. Nah, 4 isu itu yang bertarung. Isu presidential threshold sebetulnya perbedaan kepentingan politik antara presiden dalam hal ini dengan sejumlah partai di DPR. Nah, presidennya ngotot kan? Presiden nggak bisa apa-apa. Itu contoh bahwa sistem presidensial kita menunjukkan presiden kita kuat banget. Gitu. Kalau presiden ngotot, walaupun nggak ada alasan yuridisnya, misalnya nggak ada alasan logika politiknya atau teoritisnya, kalau presiden ngotot susah. Karena ujungnya apa? Undang-undang itu nggak bisa diputuskan kalau presiden tetap ngotot. Ini contoh ya. Kalau ada orang mengatakan sistem presidensial Indonesia itu presidennya lemah, itu nggak benar. Tidak benar. Baik. Ada alasan tentunya mengapa pemerintah ngotot mau 20-25%. Ada juga alasan bagi koalisi. Katanya informasi yang berkembang menurut salah satu wakil ketua DPR Fadlizon mengatakan karena katanya mau menjegal Prabowo di Pilpres 2019. Benar tidak Bang? Tapi kita akan bahas ya saat ini. Kami akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Kami akan kembali selepas jeda.